Hai teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan paparan fundamental dari sebuah saham, yaitu PT Gajah Tunggal Tbk. Di mana mungkin sebagian besar teman-teman yang menonton video ini sudah mengetahui tentang saham Gajah Tunggal ini. Lalu kenapa saya kembali melakukan ulasan saham Gajah Tunggal ini? Ini dikarenakan ternyata kinerja perusahaan pada Q1 2023 ini mampu bertumbuh di atas ekspektasi. Anyway, untuk format ulasan kali ini agak berbeda ya teman-teman semua, di mana saya akan fokus untuk langsung menjawab 5 pertanyaan penting mengenai fundamental Gajah Tunggal yang perlu teman-teman ketahui sebelum nantinya teman-teman memutuskan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham Gajah Tunggal. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan daripada judul video ini, apakah harga saham Gajah Tunggal dapat kembali ke level Rp1.000? Maka teman-teman akan menemukan jawabannya setelah menonton ulasan video ini dari awal hingga akhir. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan posisi hutang perusahaan saat ini. Nah, untuk key highlight-nya adalah sebagai berikut. Jadi pertama, jika kita bicara mengenai posisi dari perusahaan, itu berada pada level 1,59 kali pada Q1 2023, itu berbanding dengan 1,63 kali pada full year 2022. Artinya terjadi improvement pada posisi debt to equity perusahaan di Q1 2023. Kemudian kalau kita bicara mengenai komposisi hutang jangka panjang maupun jangka pendek, ini sebenarnya relatif sama antara Q1 2023 dengan full year 2022, dengan porsi hutang jangka panjang yang masih lebih besar daripada porsi hutang jangka pendek. So, kondisi ini merupakan kondisi yang relatif sama dan tidak perlu kita konsiderasikan. Kemudian kalau kita melihat pada poin ketiga adalah bicara mengenai current ratio perusahaan, di mana pada Q1 2023 ini tercatat di level 1,64 kali, berbanding dengan 1,66 kali pada full year 2022. Artinya memang terjadi sedikit penurunan pada current ratio perusahaan, namun menurut saya ini penurunannya cukup tipis sehingga juga tidak perlu kita khawatirkan. Nah, di poin keempat ini ada hal yang menarik teman semua yang perlu teman perhatikan, di mana saya menemukan bahwa ternyata terjadi penurunan tingkat interest bearing debt perusahaan Gajah Tunggal ini itu sampai di bawah 1 kali ekuitas, di mana tren penurunan ini itu sudah terjadi pada akhir 2016 sampai dengan saat ini. So, pada poin keempat ini merupakan sebuah sinyal yang sangat baik teman semua, yang artinya secara berkelanjutan ini manajemen perusahaan itu terus-menerus menekan tingkat porsi daripada hutang berbunga Gajah Tunggal terhadap posisi ekuitas perusahaan. Jadi secara overall dari sini bisa saya simpulkan bahwa untuk kondisi hutang perusahaan Gajah Tunggal sampai dengan saat ini itu cukup baik tidak ada hal major yang perlu kita khawatirkan. Overall cukup baik. Terjadi penurunan pada tingkat debt to equity ratio, meskipun juga terjadi penurunan tipis pada current ratio namun tidak terlalu bermasalah. Dan yang paling menarik adalah terjadinya tingkat penurunan interest bearing debt perusahaan yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini itu sampai di bawah 1 kali ekuitas. Demikian penjelasan saya untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjutkan dalam pertanyaan kedua, yaitu sebagai berikut. Apa yang menyebabkan laba bersih dapat bertumbuh signifikan? Nah, kita perhatikan sebagai berikut Jadi pada Q1 2023 ini ternyata penjualan Gajah Tunggal itu meningkat tipis teman-teman semua. Namun ternyata gross profitnya mampu bertumbuh 37% dibandingkan dengan Q1 2022. Nah, hal apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kita perhatikan sebagai berikut. Jadi ini terjadi karena adanya efisiensi pada beban pokok penjualan, meskipun hanya turun tipis 0,0053%, namun dengan kenaikan penjualan yang diikuti juga dengan penurunan beban pokok, otomatis bisa meningkatkan gross profit. Yang secara overall itu disebabkan oleh dua hal, yaitu biaya bahan baku yang menurun dan juga perputaran persediaan yang baik. Nah, di sini menurut saya merupakan strategi yang pintar dari manajemen perusahaan Gajah Tunggal, di mana mereka memanfaatkan momen penurunan harga bahan baku karet pada Q4 2022 dengan memacu produksi. Sehingga pada Q1 2023 mereka melakukan penjualan pada produk dengan biaya bahan baku yang lebih murah dan juga tidak melakukan peningkatan produksi yang lebih tinggi. Sehingga dua aspek ini dari sisi biaya bahan baku dan juga beban persediaan perusahaan itu dapat ditekan dengan baik pada Q1 2023 yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan gross profit perusahaan. Kemudian yang ketiga, ini again kita bicara mengenai keuntungan kurs dikarenakan penguatan IDR terhadap USD terutama dari sisi porsi utang perusahaan. Di mana memang sebagian besar daripada utang perusahaan Gajah Tunggal itu memang dalam mata uang asing teman-teman semua, khususnya dalam mata uang USD. Jadi dengan penguatan IDR terhadap USD, ini jelas merupakan sebuah katalis yang positif terhadap perusahaan,
khususnya jika kita bicara pada pencatatan profit and loss perusahaan. Ya, jadi secara overall peningkatan penjualan yang terjadi pada gajah tunggal diikuti dengan efisiensi pada beban pokok penjualan dan juga keuntungan kurs dari penguatan EDR. Ini yang menyebabkan pertumbuhan laba bersih perusahaan pada Q1 2023. Demikian penjelasan saya untuk pertanyaan nomor 2. Namun sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3, izinkan saya untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman semua bahwa saya juga memiliki free channel Telegram ya teman-teman semua, di mana pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, termasuk juga gajah tunggal, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Dan juga untuk teman-teman yang ingin membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan ulasannya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kondisi arus kas perusahaan? Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi pos penerimaan kas dari pelanggan, ini pada Q1 2023 ini ternyata relatif inline ya teman semua dengan revenue dengan rasio sekitar 98%. Ini artinya collection piutang daripada gajah tunggal ini berlangsung dengan baik. Namun ternyata kalau kita lihat dari sisi kas bersih operasi, ini cukup menurun signifikan ya dibandingkan Q1 2022. Dimana kalau saya lihat, ini disebabkan karena adanya pembayaran kas kepada pemasok yang mencapai 95% dari penerimaan kas di Q1 2023. Meskipun begitu, ternyata ekspansi tetap dilakukan oleh gajah tunggal ya teman-teman semua, dengan peningkatan pengeluaran perolehan aset tetap pada arus kas investasi. Dan menariknya, perusahaan tetap melanjutkan rencana penurunan hutang jangka panjang yang nampak pada arus kas perusahaan, yaitu sebagai berikut. Jadi secara overall kalau saya perhatikan tidak ada hal yang major yang perlu kita khawatirkan dari sisi arus kas perusahaan gajah tunggal ya teman-teman semua. Jadi kombinasi dari penerimaan kas terhadap pelanggan dan juga bagaimana perusahaan berusaha tetap melakukan ekspansi serta melanjutkan rencana penurunan hutangnya dalam jangka panjang ya, itu akan berkontribusi pada pertumbuhan kas perusahaan lebih baik di masa yang akan datang. Oke, demikian penjelasan saya untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan nomor 4, yaitu seperti apa sih prospek gajah tunggal ke depannya. Nah, paparannya adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama, peningkatan penjualan roda 4 bertumbuh 9,6% secara year-on-year pada Januari sampai dengan Februari 2023. Kemudian, terjadi pertumbuhan yang signifikan pada penjualan sepeda motor khususnya pada pasar domestik, yaitu sebesar 44,47% secara year-on-year dari Januari sampai dengan Maret 2023. Nah, kenapa dua pos ini menjadi penting teman-teman semua? Dimana seperti yang kita ketahui bersama, bahwa porsi penjualan terbesar daripada gajah tunggal adalah pada segmen penjualan ban kendaraan bermotor, khususnya pada segmen kendaraan bermotor roda 2, seperti itu ya. Oleh karena itu dengan pertumbuhan penjualan roda 4 dan juga khususnya roda 2, ini akan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan penjualan gajah tunggal ke depannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita masih bicara nih mengenai tren penguatan IDR terhadap USD yang diestimasikan masih akan terus berlanjut. Dimana ketika video ini saya buat ini sudah menguat 7% ya, ke level 14.630. Yang artinya kalau ini bisa terus berlanjut tentu akan memberikan katalis positif ya, terutama bagi keuntungan kurs yang akan didapatkan oleh gajah tunggal. Nah, kemudian pada poin 4, ini ada hal menarik yang perlu teman-teman perhatikan ya, di mana untuk harga karet sendiri itu diproyeksikan masih akan terus berlanjut nih, penurunannya setidaknya sampai dengan 1 tahun ke depan. Di mana harga karet diperkirakan akan menurun dari level 129,53 US cent per kilogram itu ke level 123,22 US cent per kilogram dalam 12 bulan ke depan. Untuk itu dengan 4 faktor prospek yang saya paparkan pada video tulisan kali ini, menurut saya akan menjadi katalis yang positif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan gajah tunggal pada tahun 2023 ini. Sehingga kita bisa melihat pertumbuhan kinerja gajah tunggal pada kuartal-kuartal ke depannya itu masih akan terus berlanjut. Oke, demikian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan terakhir pada ulasan kali ini, yaitu apakah harga saham gajah tunggal dapat kembali naik ke level 1000? Maka teman-teman akan menemukan jawabannya pada paparan berikut ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan chart gajah tunggal berikut ini, di mana ketika video ini saya buat, harga saham gajah tunggal sudah berada ya di atas sebuah area resistance. Ya, dengan kecenderungan untuk terus bergerak naik menuju ke level 1000, ya seperti panah yang saya gambarkan ini. Nah, apakah hal ini mungkin terjadi? Kita perhatikan kalkulasi valuasi perusahaan sebagai berikut. Nah, kalau kita bicarakan valuation, di mana ketika video ini saya buat, harga saham gajah tunggal berada di level Rp775, dengan current PBV berada di level 0,36 kali.
Dan juga dengan current book value pada Q1 2023 itu di level Rp2.125 ya. Nah, kalau saya ambil angka mean PBV standard deviation untuk 10 tahun terakhir itu berada di 0,61 kali. Nah, lalu angka PBV ini akan saya bandingkan dengan historical profitabilitas perusahaan ya teman-teman semua, yaitu sebagai berikut. Di mana pada tahun 2016 ini PBV perusahaan ini berada di level 1 kali, jadi kurang lebih 1 kali ya tahun 2016, di mana kalau kita pakai juga angka plus 1 standar deviasi PBV 10 tahun itu berada di 0,99 kali. Lalu kalau kita kembali ke tahun 2016, ini perusahaan ternyata mampu mencatatkan net profit secara full year itu di level 627 miliar. Dengan return on equity di tahun 2016 adalah di level 10%. Nah, mungkin yang bertanya ya, kenapa saya mengambil acuan tahun 2016 ya? Baik untuk profitabilitas perusahaan maupun untuk historical PBV perusahaan. Nah, untuk menjawab hal ini, silakan teman-teman mengerjakan pekerjaan rumahnya ya, dan nantinya bisa menyampaikan pendapatnya pada kolom komentar perusahaan untuk kita diskusikan bersama. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan melihat nih, tingkat profitabilitas perusahaan pada Q1 2023 itu sebagai berikut. Untuk net profit yang di Q1 di level 263 miliar, lalu kalau kita setahunkan, maka kita dapatkan angka di level 1,05 triliun. Dengan return on equity di level 14%, seperti itu. Lalu kemudian dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut, bahwa untuk valuasi harga wajar perusahaan ini berkisar antara 0,61 kali sampai 1 kali PBV, seperti itu. Ya, dengan estimasi target price itu di level 1710, di level 0,8 kali. Saya ambil mid range-nya saja antara PBV 0,61 sampai dengan 1 kali, seperti itu. Dan kalau kita bicara mengenai asumsi harga level 1000, maka harga tersebut hanya berkisar 41% dari estimasi target yang saya estimasikan pada video kali ini. Artinya, potensi dari kerja tunggal untuk kembali ke level 1000 itu sangat terbuka. Kembali tergantung daripada demand perusahaan di market, seperti itu. Tergantung juga daripada kondisi market, apakah dia membaik apa tidak. Namun secara hitungan fundamental, ini jelas sangat mungkin. Karena asumsi harga 1000 itu hanya 41% saja dibandingkan dengan estimasi target price yang kita buat pada video kali ini. Karena kalau kita melihat daripada historical PBV perusahaan maupun profitabilitas perusahaan, maka harga 1700 itu sangat layak. Karena kalau kita perhatikan dari sisi historical PBV dan juga profitabilitas perusahaan, maka estimasi target price gaji tunggal pada tahun 2023 di level 1710 itu sesuatu yang sangat reliable ya. Nah, nanti tinggal tergantung bagaimana reaksi market, bagaimana kondisi market, dan juga bagaimana minat pelaku pasar untuk melakukan akumulasi harga saham ini ya. Untuk itu, bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan update teknikal dari gaji tunggal, maka silakan untuk join ke dalam free channel Telegram saya, di mana untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, demikian paparan saya untuk 5 pertanyaan penting mengenai fundamental gaji tunggal. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga untuk teman-teman yang tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, saya minta dukungannya untuk like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update-update video dari saya. Thanks for watching dan see you in the next video.